Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli tsumma yafqahul qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pada minggu sebelumnya, Ananda telah belajar tentang bilangan bulat dan bilangan real. Nah, pada minggu ini, pada hari ini, kita akan memperdalam materi kita tentang bilangan bulat dan bilangan real. Bagaimana menyatakan bilangan bulat dan bilangan real apabila dia terdapat banyak sekali. Nah, jadi materi kita pada hari ini adalah eksponen atau yang biasa disebut dengan bilangan berpangkat. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, Ananda dapat menjelaskan pengertian bilangan berpangkat, bilangan berpangkat bulat positif, bilangan berpangkat bulat negatif, dan bilangan berpangkat nol. Kemudian yang kedua, Ananda dapat mengubah bilangan berpangkat bulat negatif menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Yang ketiga, Ananda dapat mengenal bagaimana bilangan berpangkat akar dan bentuk akar. Kemudian yang terakhir, Ananda dapat menanamkan pelajaran materi eksponen ini dalam bersikap bertingkah laku, mulai dari sikap religius, mandiri, kreatif, disiplin, dan pekerja keras. Misalkan Bapak mempunyai angka 2. 2 dikalikan dengan 2. Kemudian kita kalikan lagi dengan 2. Kita kalikan lagi dengan 2, kita kalikan lagi dengan 2, kita kalikan lagi dengan 2. Terus kita kalikan lagi dengan 2. Sebanyak 1000 kali. Jika kita tulis satu persatu, mungkin kita akan kelelahan. Juga mungkin papan tulis ini akan habis. Nah, jadi bagaimana cara kita menuliskan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 1000 kali dengan mudah? Untuk itu, kita mempelajari eksponen atau bilangan berpangkat. Jadi, apa sebenarnya bilangan eksponen? Apa sebenarnya bilangan berpangkat itu? Eksponen merupakan bentuk-bentuk perkalian berulang yang dinyatakan dengan bilangan berpangkat. Eksponen biasanya dituliskan dengan A berpangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A sebanyak N kali. Dengan A sebagai bilangan pokok dan N sebagai bilangan pangkat. Dengan A merupakan bilangan yang sama. Contoh yang pertama, misalkan kita punya 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Kita hitung 5-nya ada sebanyak 4 kali. 5 di sini merupakan bilangan pokok. Kemudian banyaknya n kali merupakan bilangan pangkat.
berpangkat, sehingga 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 4 kali kita sebutkan, kita tuliskan dengan eksponen atau bilangan berpangkat sama dengan 5 pangkat 4. Kemudian contoh yang selanjutnya, misalkan kita punya 25 dikali dengan 25. Kita akan ubah ke dalam bentuk eksponen. 25 merupakan bilangan pokok dan perulangannya ini sebanyak 2 kali, sehingga dia berpangkat 2. Seperti itu. Baiklah, bagaimana jika sekiranya bilangan pokok yang kita miliki merupakan bilangan negatif? Misalkan min 2. Apakah bilangan min 2 jika kita pangkatkan akan selalu bernilai positif atau akan selalu bernilai negatif? Maka perlu kita lihat hasilnya sebagai berikut. Perhatikan kembali. Misalkan kita punya min 2 sama dengan, kalau kita ubah ke bentuk bilangan berpangkat, sama dengan apa? Min 2 berpangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu kita tuliskan. Kemudian kita punya min 2 sebanyak 2 kali. Artinya min 2 berpangkat 2. Kemudian misalkan kita punya min 2 sebanyak 3 kali ya. Berarti min 2 berpangkat 3. Kemudian misalkan kita punya lagi min 2 sebanyak 4 kali. Sama dengan min 2 berpangkat 4. Kita lihat hasilnya. Apakah dia negatif atau positif? Min 2 berpangkat 1. Min 2 ya tetap aja min 2 ya kan? Min 2 dikali 1 kali dia tetap min 2. Kemudian ada min 2 berpangkat 2. Pangkatnya di sini adalah pangkat yang genap. Pangkatnya genap. Sementara ini ganjil ya. Kita lihat, negatif dikali negatif hasilnya akan positif. Sehingga min 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah pangkat ganjil. Kita lihat, apabila pangkatnya ganjil, hasilnya apakah positif atau negatif? Min 2 dikali min 2 dikali min 2. Negatif dikali negatif hasilnya positif, kemudian positif dikali negatif hasilnya negatif. Sehingga nanti hasilnya di sini adalah bilangan negatif. Min 2 dikali 2 4, kemudian 4 dikali min 2 min 8. Begitu. Kemudian ini 4 ya, berpangkat 4. 4 ini genap. Kita lihat hasilnya dulu. Negatif kali negatif hasilnya positif. Kemudian dikalikan ini hasilnya negatif. Kemudian dikalikan lagi dengan ini hasilnya positif. Jadi hasil akhirnya adalah positif. Min 2 dikali min 2 hasilnya 4. 4 dikali min 2 hasilnya min 8. Min 8 dikali min 2 hasilnya 16. Jadi kesimpulannya, apabila bilangan pokoknya adalah negatif, kemudian dia berpangkat ganjil atau genap. Jika dia berpangkat genap, jadi apabila ada bilangan pokok yang negatif, kemudian dia berpangkat genap, maka hasilnya akan positif. Kemudian apabila ada bilangan pokok yang negatif,
berpangkat ganjil, maka hasilnya akan negatif. Itu kesimpulan dari perumusan yang kita buatkan pada hari ini. Baik. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membahas bagaimana operasi-operasi terhadap bilangan-bilangan berpangkat. Yang pertama, misalkan kita operasikan dengan penjumlahan. 2 berpangkat 2 ditambah 2 berpangkat 5 sama dengan, bagaimana kita menyelesaikan? Kita lihat satu persatu. 2 berpangkat 2 sama dengan 4. Kemudian 2 berpangkat 5 sama dengan 32. Sehingga hasilnya adalah 36. Tidak ada sifat khusus untuk operasi penjumlahan. Selanjutnya adalah sifat-sifat bilangan berpangkat atau bilangan eksponen. Sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponen yang pertama adalah A berpangkat P dikali A berpangkat Q sama dengan A berpangkat P ditambah Q. Misalkan kita punya 2 berpangkat 2 dikali 2 berpangkat 3 sama dengan 2 berpangkat 2 ditambah 3 sama dengan 2 berpangkat 5. Ini untuk sifat yang pertama. Untuk bagaimana membuktikan apakah sifat ini betul? Kita cocokkan aja. 2 berpangkat 2 sama dengan 4. Kemudian 2 berpangkat 3 sama dengan 8. 4 dikali 8 sama dengan 32. 2 berpangkat 5 ini sama dengan 32. Jadi hasilnya betul kan? Sama aja. Bagaimana? Sifat yang pertama apakah mengerti? Oke, baik. Kita lanjut sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah A berpangkat P per A berpangkat Q sama dengan A berpangkat P dikurang Q. Artinya bilangan pokoknya sama ya, hanya saja berbeda di pangkat. Contohnya misalkan kita punya 2 berpangkat 3 per 2 berpangkat 2, maka akan sama dengan 2 berpangkat 3 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 1. Pangkat 1 tidak usah tulis. Ini untuk sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah A berpangkat 0 sama dengan 1 dan A dengan A Sifat yang ketiga ialah A berpangkat 0 sama dengan 1
di mana A tidak sama dengan 0. Jadi misalkan kita punya A-nya tidak boleh 0 ya, berarti A-nya boleh 1, 2, tetapi tidak boleh 0. Misalkan 2 berpangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi mau angka berapa saja kecuali 0, jika kita pangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Itu untuk sifat yang ketiga. Selanjutnya, sifat yang keempat, A berpangkat min P akan sama dengan 1 per A pangkat P. Misalkan kita punya 2 berpangkat min 2, maka akan sama hasilnya dengan 1 per 2 pangkat 2. Berarti sama dengan 1/4. Sama hasilnya. Kemudian sifat yang selanjutnya, sifat yang kelima. Sifat yang kelima yaitu apabila ada A berpangkat P, kemudian dikalikan berpangkat Q lagi, maka ini sama dengan A berpangkat P dikali Q. Misalkan kita punya 2 berpangkat 2, kemudian berpangkat lagi 2, maka akan sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2, sama dengan 2 pangkat 4, sama dengan 16. Mengerti? Baik, kita masuk ke contoh soal penggunaan atau pengaplikasian sifat-sifat eksponen atau sifat bilangan berpangkat. Misalkan nomor 1 ya, contoh soalnya. Kita punya 2 berpangkat 4 per 2 berpangkat 3 dikali 2 berpangkat 2 dibagi 2 sama dengan, bagaimana kita menyelesaikannya? Kita selesaikan satu persatu ya. Misalkan 2 berpangkat 4 dibagi 2 berpangkat 3, maka ini sama dengan 2 berpangkat 4 dikurang 3 dikali 2 berpangkat 2 dibagi 2, sama dengan 2 berpangkat 1 ya. 4 kurang 3, 1. Kemudian kita kalikan lagi 2 pangkat 2 dibagi 2, ini kan sama juga artinya dengan 2, seperti ini kan. Nah, berarti sama aja dia dengan sifat yang kedua tadi, dikurang 1, maka hasilnya adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua, misalkan kita punya 25 berpangkat 2 dikali dengan 5 dibagi dengan 5 pangkat 3, sama dengan, kita lihat di sini bilangan pokoknya yang paling banyak adalah 5. Sehingga kita ubah dulu bentuknya menjadi bilangan pokok. 25 sama dengan 5 berpangkat 2. Kita pangkatkan 2 lagi dia, dikali 5 dibagi 5 pangkat 3. Kemudian ini artinya sama dengan 5 pangkat 2 dikali 2, kemudian dikali 5, berarti pangkatnya 1 ya, tambah 1
dibagi 5 pangkat 3 berarti dikurang 3, berarti sama dengan 5, 2 kali 2 4 ya, 4 ditambah 1 5, dikurang 3 2, 5 berpangkat 2 sama dengan 25. Itu untuk contoh soal. Ada mengerti? Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, eksponen merupakan bentuk-bentuk perkalian berulang yang dinyatakan dengan bilangan berpangkat. Kemudian yang kedua, apabila bilangan pokok yang kita miliki adalah negatif, maka kemudian dia berpangkat bilangan negatif juga, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Kemudian apabila kita mempunyai bilangan pokok yang negatif kemudian berpangkat bilangan genap, maka hasil dari eksponennya adalah bilangan positif. Kemudian yang selanjutnya, apabila angka yang kita miliki atau bilangan yang kita miliki dipangkatkan dengan 0 akan bernilai 1. Itulah materi pelajaran kita pada hari ini. Bapak harapkan kepada Ananda sekalian untuk mengulang-ulang pembelajaran kita pada pagi hari ini di rumah masing-masing. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya di buku chapter 2. Di bukunya kemudian kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar yang giat dan bersungguh-sungguh. Mungkin itu saja dari Bapak. Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dari Bapak. Jika ada kekurangan, kesalahan, Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.